Atmosfer di dalam garasi SIC 58 Squadra Corse berubah mencekam sejak menit pertama motor-motor balap diturunkan dari pedok. Raungan mesin 250 cc yang memekakan telinga seolah menjadi latar belakang dari ketegangan yang sudah lama memuncak antara manajemen tim dan otoritas pengawas balapan FIM. Paolo Simoncelli tertangkap kamera berdiri dengan melipat tangan, memperhatikan monitor catatan waktu dengan tatapan yang sangat tajam dan tidak bersahabat. Setiap mekanik bekerja dalam keheningan total, menyadari bahwa balapan kali ini bukan sekadar perebutan poin murni, melainkan sebuah pembuktian harga diri di tengah dominasi pembalap Asia yang kian meroket tajam. Di sudut lain, sang pembalap utama tampak berulang kali membenahi sarung tangannya, mencoba mengusir tekanan mental yang luar biasa masif sebelum lampu start dipadamkan di ujung lintasan. Ketegangan ini sangat terasa, mengalir ke setiap sudut pitbox dan menciptakan urgensi tinggi bahwa sesuatu yang besar, agresif, dan mungkin sangat kontroversial akan segera meledak di atas lintasan balap. Semua orang di pedok tahu, ketika tim Simoncelli berada dalam kondisi tertekan seperti ini, mereka tidak akan pernah memilih opsi untuk bermain aman atau bertahan di barisan belakang secara pasrah. Lampu start padam dan gelombang suara mesin langsung menggelegar menghantam tribun penonton dengan intensitas yang sangat mengerikan. Puluhan pembalap muda langsung melesat bagai peluru kendali, menciptakan situasi keos massal di tikungan pertama yang sangat sempit dan berbahaya bagi keselamatan. Namun, di tengah kepungan rider-rider tangguh Eropa yang terkenal sangat haus darah, sosok pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali menunjukkan kelasnya yang berada di level berbeda. Dengan ketenangan yang sangat dingin dan kalkulasi taktis tingkat tinggi, Veda berhasil meliuk-liuk melewati celah sempit, mengamankan posisi terdepan dengan manuver yang sangat bersih namun mematikan. Gaya balap Veda yang begitu presisi bertindak layaknya benteng pertahanan yang sangat sulit ditembus, membuat frustrasi para pengejar di belakangnya yang terus mencoba mencari celah slipstream. Dominasi awal ini langsung mengirimkan pesan peringatan keras ke seluruh garasi tim pabrikan Eropa, bahwa pemuda asal Gunung Kidul ini bukanlah target yang mudah untuk digertak atau dijatuhkan dari posisi kepemimpinan balap. Kecepatan murni yang ditunjukkan Veda memaksa rival-rivalnya untuk menaikkan level agresi mereka ke batas tertinggi yang sangat berisiko. Masuk ke fase pertengahan balapan, ketegangan yang tertahan akhirnya pecah menjadi benturan fisik yang sangat brutal di zona pengereman keras. Pembalap andahan SIC 58 yang sudah kehilangan kesabaran akibat performa defensif Veda Ega, nekat melakukan manuver spekulatif dari sisi dalam tikungan tajam. Motor melesat tanpa perhitungan matang, memaksa jalur balap mereka berpotongan secara ekstrim dalam kecepatan di atas 180 km per jam. Kontak fisik tidak terhindarkan. Wearpack kedua pembalap saling bergesekan, menciptakan situasi mengerikan di mana motor mereka sempat bergoyang hebat di atas aspal sirkuit. Veda Ega Pratama menunjukkan refleks baja yang luar biasa, berhasil mengendalikan keseimbangan motornya dengan sangat cekatan dan tetap bertahan di lintasan tanpa kehilangan momentum signifikan. Namun bagi kubu Simoncelli, manuver agresif tersebut adalah satu-satunya cara untuk meruntuhkan dominasi dingin yang ditunjukkan oleh pembalap Indonesia tersebut. Benturan keras ini seketika memicu kepanikan massal di meja pengawas balapan yang langsung memutar ulang rekaman video dari berbagai sudut sirkuit untuk melakukan investigasi penuh terhadap aksi nekat tersebut. Keputusan yang ditunggu akhirnya keluar dan seketika membakar amarah di sepanjang pit lane sirkuit internasional. Monitor resmi Dorna menyala merah, merilis vonis hukuman ganda berupa long lap penalti kepada pembalap dari tim SIC 58 Squadra Corse karena dianggap melakukan gaya balap yang sangat berbahaya. Hukuman ini dinilai oleh banyak analis sebagai tindakan yang sangat berlebihan dan tebang pilih, mengingat benturan dalam kelas Moto3 adalah hal yang sangat lumrah terjadi di setiap akhir pekan balapan. Penalti berat ini secara instan menghancurkan seluruh rencana cadangan dan kerja keras yang telah disusun oleh tim mekanik sejak sesi latihan bebas hari Jumat. Di dalam garasi, Paolo Simoncelli langsung bangkit dari tempat duduknya dengan wajah memerah, melemparkan pandangan penuh kekecewaan ke arah layar monitor pengawas balapan. Keputusan ini dianggap sebagai pembunuhan karakter balap agresif yang selama ini menjadi daya tarik utama dari kejuaraan dunia kelas ringan. Dinamika balapan langsung berubah drastis, menjatuhkan posisi pembalap Italia tersebut jauh ke barisan belakang dan menyisakan rasa ketidakadilan yang sangat mendalam di kubu mereka. Bagi seorang Paolo Simoncelli, keputusan yang dikeluarkan oleh Race Direction bukan sekedar hukuman teknis biasa, melainkan sebuah serangan langsung terhadap filosofi balap keluarganya.
Paulo selalu meyakini bahwa esensi dari olahraga motor adalah keberanian mutlak untuk bertarung roda ke roda tanpa ada rasa takut terhadap konsekuensi cedera. Melihat anak asuhnya dihukum karena bertindak agresif memicu kembali memori kelam masa lalu. Saat mendiang putranya, Marco Simoncelli, seringkali ditekan oleh otoritas balap karena gaya balapnya yang dinilai terlalu intimidatif bagi pembalap lain. Tindakan Paulo yang justru menyambut pembalapnya dengan pelukan hangat di pit lane adalah sebuah bentuk pemberontakan terbuka terhadap sistem regulasi modern yang dianggap terlalu steril dan robotik. Paulo ingin menegaskan kepada dunia bahwa dirinya tidak akan pernah menginstruksikan pembalapnya untuk bermain aman atau mengalah demi menyenangkan pengawas balapan. Pelukan emosional tersebut mengirimkan pesan moral yang sangat kuat ke seluruh padok, bahwa keberanian di atas lintasan jauh lebih bernilai tinggi daripada selembar kertas keputusan penalti dari pejabat FIM. Di tengah suasana garasi yang dipenuhi rasa frustrasi, sebuah pemandangan yang sangat tidak terduga terjadi tepat setelah bendera finish dikibarkan tinggi-tinggi. Paolo Simoncelli tertangkap kamera memberikan gestur penghormatan yang sangat tulus ke arah garasi tim yang menaungi Veda Ega Pratama. Sang veteran balap asal Italia tersebut tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap cara Veda mengatasi tekanan agresi yang dilancarkan oleh pembalapnya sepanjang balapan berlangsung. Menurut informasi valid dari lingkar dalam padok, Paulo secara terbuka mengakui bahwa Veda memiliki kualitas mental yang sangat langka bagi seorang pembalap muda dari benua Asia. Kemampuan Veda untuk tetap fokus, tidak panik saat terjadi benturan keras, dan menyelesaikan balapan dengan hasil maksimal adalah bukti nyata kematangan taktisnya. Pengakuan jujur dari seorang tokoh berpengaruh sekelas Paolo Simoncelli adalah sebuah validasi besar bahwa reputasi Veda di kancah Eropa kini sudah berada di level tertinggi. Diakui bukan hanya karena kecepatan motornya, melainkan karena ketangguhan jiwanya di atas lintasan. Dampak dari insiden dramatis ini langsung merembet ke ranah diplomasi di balik layar pedok internasional yang terkenal sangat kejam. Beberapa agen dan manajer tim papan atas Eropa dikabarkan langsung melakukan pergerakan rahasia untuk memantau situasi kontrak jangka panjang dari Veda Ega Pratama. Mereka menyadari bahwa seorang pembalap yang mampu membuat frustrasi tim sekelas SIC 58 dan mendapatkan pujian langsung dari Paolo Simoncelli adalah komoditas yang sangat berharga di pasar transfer musim depan. Perwakilan dari beberapa tim Italia mulai terlihat melakukan pembicaraan informal di area hospitality, mencoba menggali informasi mengenai klausul pelepasan sang pemuda Indonesia. Fenomena ini memicu perang saraf baru di luar sirkuit, di mana tim-tim mapan Eropa mulai merasa terancam dengan potensi eksodus sponsor besar yang akan mengikuti kemanapun Veda pergi. Kehangatan yang ditunjukkan oleh Paulo Pascalaga dianggap sebagai sinyal awal bahwa peta koalisi tim-tim Moto3 sedang mengalami pergeseran kepentingan yang sangat dinamis dan sulit diprediksi oleh para pengamat. Jika kita melakukan bedah taktis secara mendalam, balapan ini mempertemukan dua mazhab atau DNA balap yang sangat bertolak belakang, namun sama-sama mematikan di lintasan. Skuad SIC 58 mewakili mazhab Eropa klasik yang mengandalkan agresi fisik murni, intimidasi psikologis, dan pemanfaatan ruang trek secara maksimal hingga batas toleransi hukum balap. Di sisi lain, Veda Ega Pratama membawa corak balap modern yang sangat efisien, mengutamakan manajemen ban, presisi titik pengereman, dan kontrol emosi yang luar biasa stabil di bawah tekanan masif. Kontras strategi inilah yang membuat jalannya balapan menjadi sangat menarik dan penuh dengan drama retensi tinggi bagi para penonton di seluruh dunia. Kegagalan manuver agresif SIC 58 membuktikan bahwa strategi gertakan fisik tidak lagi efektif untuk menjatuhkan mental pembalap yang memiliki ketenangan taktis seperti Veda. Perbedaan DNA balap ini dipastikan akan memicu perdebatan panjang di kalangan teknisi dan pengamat mengenai metode pelatihan terbaik untuk mencetak generasi juara dunia baru di era kejuaraan modern yang serba ketat ini. Vonis penalti kontroversial ini memberikan dampak yang sangat masif terhadap posisi klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3 musim ini. Kehilangan poin krusial akibat hukuman long lap penalti membuat posisi skuad SIC 58 melorot tajam, sekaligus memberikan keuntungan strategis yang sangat besar bagi Veda Ega Pratama untuk terus melaju di jalur perebutan gelar juara. Di sisi lain, situasi ini dipastikan akan memicu perang saraf yang jauh lebih intens pada seri balapan berikutnya yang akan digelar di sirkuit Eropa lainnya. Tim-tim satelit diprediksi akan bersatu untuk menerapkan strategi yang lebih ketat demi membendung dominasi pembalap Indonesia tersebut di barisan depan. Tensi tinggi di ruang rapat tim kini berfokus pada bagaimana cara mengalahkan Veda secara legal tanpa memicu kemarahan dari race direction yang kini mengawasi mereka dengan sangat ketat. Pertarungan di sirkuit berikutnya tidak lagi hanya sekadar masalah adu cepat mesin motor, melainkan pertarungan intelijen taktis antara para manajer tim papan atas yang saling sikut di balik layar kaca.
Drama besar yang terjadi di garasi Paolo Simoncelli telah resmi membuka babak baru dalam sejarah rivalitas kejuaraan dunia Moto3 modern. Batasan antara balapan yang bersih dan agresi yang melanggar hukum kini menjadi semakin abu-abu, memicu diskusi panas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sirkuit internasional. Publik kini menunggu tindakan balasan apa yang akan disiapkan oleh skuad Italia tersebut untuk membalas ketidakadilan yang mereka rasakan pada balapan kali ini. Sementara itu, Veda Ega Pratama terus melangkah maju dengan kepala tegak, membuktikan bahwa bakat besar dari Indonesia mampu bertahan dan menang di tengah badai politik sirkuit Eropa yang sangat kejam. Pertanyaan besarnya kini berada di tangan otoritas balap. Apakah mereka akan terus menerapkan standar hukum yang ketat ini atau melonggarkannya demi menjaga tontonan tetap dramatis? Satu hal yang pasti, siapapun yang mengira bahwa balapan kelas ringan ini akan berjalan membosankan, dipastikan harus berpikir ulang melihat tensi tinggi yang belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat ini.